Nama regu, asal sekolah, nama juru bicara, kemudian yang mendampingi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Regu A, SMP Negeri 1 Bojongsari. Saya juru bicara bernama Hadisa Putri, dan yang di sebelah kanan saya bernama Raya Evelyn Harsari, yang di sebelah kiri saya bernama Mainur Indriani. Ya, baik. Sekarang Regu B, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP Istiqomah Sambas Garuda. Saya sebagai juru bicara Rizky Haikal Zahran. Di sebelah kanan saya Najib Maududin, sebelah kiri saya Najib Batman Arosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Najwa Laliana Fatimah, sebagai juru bicara, dan teman saya Muhammad Musa, dan satu saya Nur Ismail Imam. Suaranya kurang jelas apa ya? Suaranya lebih keras. Suaranya lebih keras lagi ya. Lebih di anu. Yang juru bicara apa ya nanti? Kalau mohon diperhatikan dengan sebaik mungkin. Nomor 1, sebutkan salah satu bank atau denda jika jamaah haji pelaksanaan haji tamaku atau qiran. Menyembelih seekor kambing, ya 100 untuk berdua. Yang kedua, apa sebutan undang-undang tentang tata pemerintahan yang diberlakukan di Kerajaan Aceh disebut? pas, Iya, kalau berdua. Soal selanjutnya, sebutkan salah satu jenis binatang yang diperbolehkan untuk berkurban dan minimal umur binatang tersebut. umur 1 tahun. Iya, betul. 100. Soal selanjutnya, bahasa yang digunakan untuk kitab Taurat adalah? Ibrani. Ya, betul. 100. Berdua. Soal nomor 5, sebutkan ciri khas sholat khusyuk dibandingkan dengan sholat sunnah lainnya. Pas, Soal selanjutnya, sebutkan alasan dilaksanakan sujud syukur. karena mendapatkan kabar gembira atau selamat dari musibah. Iya, betul. 100. Ya, soal nomor 7, siapa pendiri kekhalifahan Bani Umayyah di Cordoba, Spanyol? Abdurrahman Ad-Dakhil. Betul. 100. Soal nomor 8, jelaskan pengertian puasa kifarat. Pas, Soal nomor 9,
Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu di alam semesta ini, merupakan makna dari titik-titik. Al-Basir. Betul, halaman 100. Soal nomor 10, perhatian ini banyak ya. Artikan ayat tersebut dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ya. Ulang lagi ya. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, maka tembuslah langit dan bumi jika kamu bisa. Ini 50 untuk berdoa. Ya, masih ada sisa waktu. Apa sebutan undang-undang tentang tata pemerintahan yang diberlakukan di Kerajaan Aceh disebut? Pas. Nomor 5. Sebutkan ciri khas sholat khusyuk dibandingkan dengan sholat sunnah lainnya. Dua rakaat rukuk. Masih jalan. Ya, waktu telah habis untuk berdoa. Ya, mohon. Ya. Tunggu ya. Biar mic-nya mau digeser, Mbak. Coba mic-nya digeser. Perhatikan dengan baik. Berapa? Nomor 1. Sebutkan salah satu dam atau benda jika berburu dan membunuh binatang liar. Mensakati hewan yang setara dengan yang dibunuh. Memang benar dulu. Maaf, masih dulu. Nomor 2. Lembaga pendidikan sebagai peletak dasar pendidikan Islam di Aceh dikenal dengan sebutan. Nomor 3. Berapa bagian maksimal bagi daging kurban yang diperuntukkan untuk shahibul kurban? Pas.
Soal keempat, bahasa yang digunakan untuk kitab Injil adalah. Suryani. Betul, tinggal 100. Soal selanjutnya, sebutkan surat yang dianjurkan setelah membaca Al-Fatihah pada sholat istikharah. Al-Qasiyah. Salah. Minimal. Nomor 6, sebutkan alasan dilaksanakan sujud tilawah. Ketika membaca ayat sajdah. Ini 50. Untuk RUB. Soal nomor 7, pada masa kekhalifahan Umayyah siapa terjadi perluasan wilayah hingga bisa mencapai benua Eropa? Al-Walid bin Abdul Malik. Betul, tinggal 100. Soal nomor 8, jelaskan pengertian puasa nazar. Puasa yang dilakukan ketika kita berjanji atau belajar. Iya, tinggal 100. Soal nomor 9, indahnya alam semesta ini tidak ada cacat sedikit pun dan sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Maha titik-titik. Meniti. Perasaan. Al-Khabir. Iya, betul, tinggal 100. Soal nomor 10, ini mengatakan soalnya. Artikan ayat berikut ini dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dan hamba yang disayang ketika berjalan di atas bumi mereka rendah hati, dan ketika menyapa orang bodoh mereka mengucapkan salam. Mana diwali? 50. Nomor 1, sebutkan salah satu dam atau benda jika berburu dan membunuh binatang liar. Masuk 3 hari. Salah. Nomor 2, lembaga pendidikan sebagai peletak dasar pendidikan Islam di Aceh dikenal dengan sebutan. Pas. Nomor 3, berapa bagian maksimal bagi daging kurban yang diperbolehkan diperuntukkan untuk sohibul kurban? Silakan. Salah. Lalu lainnya. Nomor 2, lembaga pendidikan sebagai peletak dasar pendidikan Islam di Aceh dikenal dengan sebutan. Madrasah. Sah. Ini tahu. Jawabnya Ya, di habis. waktu selesai dengan buku. Mas kalau digeser, mixnya.
Soal nomor 1. Sebutkan salah satu dam atau denda jika berhubungan suami istri sebelum tahalul pertama. Ini seekor kambing. Gimana dulu? Masalah nilai nol. Soal nomor 2. Apa sebutan undang-undang yang berlaku di Kerajaan Mataram Islam yang merupakan perpaduan hukum Islam dengan adat istiadat Jawa? Soal nomor 3. Kapan batas waktu penyembelihan hewan kurban yang sah menurut syariat Islam? Kapan batas waktu penyembelihan hewan kurban yang sah menurut syariat Islam? Selanjutnya, bahasa yang digunakan untuk kitab Zabur adalah? Betul, nilai 100. Ragu C. Soal nomor 5. Sebutkan 2 amalan yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat istisqa. Perkataan sederhana dan membawa ekor kurban. Salah, nilai nol. Ragu C. Soal nomor 6. Sebutkan alasan dilaksanakan sujud sahwi. Karena ragu-ragu dalam sholat atau lupa melakukan salah satu rukun sholat. Nilai 100. Ragu C. Ya. Soal nomor 7. Pada masa Khalifah siapa puncak kekemasan Bani Umayyah di Cordoba, Spanyol terjadi? Al-Walid bin Abdul Malik. Salah, nilai nol untuk ragu C. Soal nomor 8. Perhatikan dengan baik. Jelaskan puasa qadha. Puasa untuk mengganti puasa wajib yang disebabkan oleh halangan seperti hari dan nifas. Iya, nilai 100 untuk ragu C. Soal nomor 9. Allah Maha Mendengar merupakan makna dari titik-titik. Asami. Betul, nilai 100 untuk ragu C. Artikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlama-lamalah dalam majelis, maka lama-lamalah majelis itu. Dan sesungguhnya Allah akan memberi lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang di antara kamu, dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nilai 75 masih gunakan. Soal nyapat nomor 1. Nomor 2. Apa sebutan undang-undang yang berlaku di Kerajaan Mataram Islam yang merupakan perpaduan hukum Islam dengan adat istiadat Jawa? Kapan, nomor 3, kapan batas waktu penyembelihan hewan kurban yang sah menurut syariat Islam? Sekali lagi, kapan batas waktu penyembelihan hewan kurban yang sah menurut syariat Islam? Tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Gimana bilang dulu? Masih salah. Nilainya 0, teman. Nomor
nomor 2 masih ada sisa waktu. Apa sebutan undang-undang yang berlaku di Kerajaan Mataram Islam yang merupakan perpaduan hukum Islam dengan adat istiadat Jawa? Ya, Ya, waktu. waktu telah habis. Ya, akan saya bacakan hasil untuk masing-masing regu. Untuk regu A mendapat nilai sejumlah 650. Regu B mendapat nilai 500. Regu C 475. Sementara regu A memimpin dalam perlombaan Kerjajaya ini. Siap? Soal nomor 1. Jelaskan pengertian hukum bacaan idhar safawi, idgham mimi, ikhfa safawi. Idhar syafawi apabila damim sultan bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Idgham mimi apabila mim sultan bertemu dengan mim. Yang terakhir boleh diulangi. Ikhfa safawi. Ikhfa syafawi apabila ada mim sultan bertemu dengan huruf ba. Ya, nilai 100 untuk Soal kedua, jelaskan pengertian haji ifrad, haji tamatu, dan haji qiran. Ifrad pelaksanaannya haji dulu baru umroh. Tamattu umroh dulu baru haji. Haji qiran pelaksanaannya bersama-sama haji dan umroh. ya, nilai 100 Soal nomor 3. ya, ya. Jelaskan cara mensucikan najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladah. Najis muhafafah cukup dengan diperciki air. Jika najis mutawasitoh berwudu atau dibasuh dengan air. Najis mughaladah dibasuh 7 kali dengan air yang salah satunya menggunakan wudu. Ya, nilai 100 untuk nomor 2. Soal nomor 4. Jelaskan 3 nama lain malaikat Jibril. Jelaskan 3 nama lain malaikat Jibril. Rohul Qudus, Rohul Amin, Namus. Ya, nilai 100 untuk nomor 2. Soal nomor 5. Jelaskan pengertian takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Takdir mu'alaq, takdir yang bisa diubah dengan suatu ikhtiar. Takdir mubram, takdir yang tidak bisa diubah. Ya, nilai 100 untuk nomor 2. Soal nomor 6. Sebutkan 4 ilmuwan di bidang hadis pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Imam Bukhari, Imam Islam, Imam Muslim, Hasyim Asy'ari, Hasan Asy'ari. Tema dari Di lima. ya, betul. Tema dari lagi cek. Bagaimana? Ya, untuk regu A 50, regu B 25, dan regu C 0 karena tidak menambah, hanya mengulang. Ya, soal kedua. Sebutkan saya hukum bacaan roh dibaca tebal atau tafkhim. Rotabim dibaca tebal apabila rohnya berharakat fathah, doma, fathatain, domatain, dan sebelumnya berharakat fathah, doma, fathatain atau domatain. Rohnya sebelumnya juga berharakat sukun. Bagaimana ini? Ya, nilai 100 untuk regu A. Soal selanjutnya, Bapak Rofik tanpa sengaja menemukan harta karun di ladang berupa emas seberat 700 gram emas.
Berapa rupiah yang harus dikeluarkan untuk zakat dari harta temuan tersebut? Gram ya, bukan rupiah. 140 gram. Nilai 100 untuk orang dua. Soal nomor 9. Sebutkan 5 nama Rasul ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nilai 100 untuk orang dua. Soal terakhir. Tuliskan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dengan memakai tulisan Arab benar disertai harokat. Al-Furqan ayat 63 dengan memakai tulisan Arab benar disertai harokat. Sudah? Ya, bertulis aja, itu juga bisa menulis. Untuk B bisa menulis. Ya, berdoa dulu di sana. Yang untuk A bagaimana? Dibaca. Pak, lihat tulisannya aja. Ke sini. Juru bicaranya saja maju. Masalah satu. Ya, terbukti masih salah nilai 0 untuk orang dulu. Nah, coba terbukti. Sudah terbukti. Ya, silakan ke depan. Hisab, Yaumul Mizan dan Yaumul Mahsyar. Yaumul Ba'ats hari pembangkitan manusia dari kubur. Yaumul Hisab hari perhitungan amal manusia. Yaumul Mizan hari penimbangan amal manusia. Yaumul Mahsyar hari dikumpulkannya manusia di tempat besar. Gimana jadi? Ya, nilai 100 untuk terbukti. Soal nomor 2. Jelaskan pengertian tawaf, sa'i, wukuf dan tahalul. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sa'i berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah 7 kali. Wukuf berdiam diri di Mina. Berdiam diri di Arafah. Tahallul mencukur sebagian rambut minimal 3 helai. Ya, nilai 100 untuk terbukti. Soal nomor 3. Jelaskan cara mandi besar yang benar. Niat untuk mandi besar, berwudu, lalu memasukkan air ke seluruh tubuh, dahulu yang kanan, kemudian yang kiri. Gimana jadi? Terbukti masih bisa melengkapi. Bagaimana? Berdoa masih berdoa. Berdoa. Masih niat membaca salam, membaca 3 kali, berwudu,
Ya, untuk regu B 50 yang lain tidak dapat nilai karena tidak menambah. Nilai 0. Soal nomor 4. Jelaskan pengertian sholat sunnah rawatib, sholat sunnah istisqa, dan sholat sunnah hajat. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, qobliyah dan ba'diyah. Sholat istisqa, sholat yang digunakan untuk meminta hujan. Sholat hajat, sholat yang dilakukan ketika kita memiliki keinginan. Gimana Yuri? Ya, nilai 100 untuk regu B. Soal nomor 5. Jelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur, sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Sujud sahwi, sujud yang dilakukan ketika kita ragu-ragu atau lupa dalam sholat. Sujud tilawah, sujud yang dilakukan ketika kita membaca, mendengar, atau menemukan ayat sajadah. Ya, nilai 100 untuk regu B. Soal nomor 6. Sebutkan 5 sifat malaikat yang kamu ketahui. Kita mempunyai hawa nafsu, diciptakan dari cahaya, selalu taat, tidak berjenis kelamin, Regu B. Regu C, maaf. Ya, regu B 75, regu C 25. Soal nomor 7. Sebutkan 3 hukum bacaan pada kalimat berikut ini. Wal insi inistaqatum an tanfudhu. Al-Qamariyah, Ifa Hakiki, Idhar Syafawi. Gimana Yuri? Ya, regu C. Regu 4. Al-Qamariyah, Ifa Hakiki, Idhar Syafawi, Ifa Hakiki, Maturidi. Gimana Yuri? Ya, masing-masing regu B, C, A 25. Ya, benar. Al-Qamariyah, Ifa, Idhar Syafawi, dan Maturidi. Ya, silakan. Soal nomor 8. Sebutkan karya buku Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Al-Jabruan Muqabbalah. Bilang. Al-Jabruan Muqabbalah. Ya, nilai 100 untuk regu B. Soal nomor 9. Sebutkan 3 perbedaan kitab dengan suhuf. So berupa lembaran kitab firman Allah yang dibukukan, yang ditulis. Oke, Mas dilangi. Kitab. So berupa lembaran kitab itu firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril, terus dibukukan. Ya, 100 untuk regu B. Soal nomor 10. Tuliskan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan benar dan dilengkapi dengan harokat. Tinggal kalian tuliskan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dengan benar dan dilengkapi dengan harokat.
regu B 25 nilainya, kemudian regu C dan regu A 0. Ya, pertanyaan lebaran habis. Dan buku yang lain siap. Soal pertama, jelaskan pengertian mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad alifis sukun, dan mad iwad. Maka ini adalah mad wajib munfasil adalah apabila mata diri berbuat hamzah dalam kata wajib, sedangkan mata isim hasil apabila mata lain diikuti hamzah pada kata yang berbeda. Mad alifis sukun dan mad iwad. Apabila ada mata diri di akhir ayat. Kemudian adalah apabila ada kalimat di akhir. Di mana Dewi? Regu A. Regu B. Ya, untuk regu C 50, regu A dan B masing-masing 25. Ya, soal nomor 2. Jelaskan perbedaan antara nabi dan rasul. Jika nabi tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu, sedangkan rasul diwajibkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Gimana? Ya, nilai 100 untuk regu C. Soal nomor 3. Sebutkan 5 larangan yang ada dalam kitab Taurat. Larangan untuk menyembah berhala, larangan untuk mencuri, larangan untuk berzina, larangan untuk mengambil hak orang lain, dan larangan untuk berbuat dusta. Gimana Dewi? Regu A. B. Regu B. Ya, untuk regu C 50, regu A dan B masing-masing 25. Soal nomor 4. Jelaskan pengertian jujur, amanah, dan istiqomah. Jujur adalah suatu kesamaan antara perkataan dan perbuatan yang dilakukan. Amanah yang artinya dapat dipercaya. Istiqomah artinya hukum pada pendiriannya dan konsekuensi terhadap tindakannya. Gimana Dewi? Ya, nilai 100 untuk regu C. Soal nomor 5. Berilah 3 contoh perilaku birrul walidain ketika orang tua sudah meninggal dunia. Yang pertama, mendoakannya. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi.
dan menjaga nama baiknya. Gimana Yuli? Ya, yang 100 untuk ragu C. Soal nomor 6. Jelaskan pengertian sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat fardu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Sedangkan sholat qashar adalah meringkas suatu sholat. Sedangkan sholat jamak qashar adalah mengumpulkan dua sholat wajib lalu meringkasnya dalam satu waktu. Masih berangkat ragu A. Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat wajib dalam satu waktu. Sholat qashar adalah meringkas dua sholat wajib dalam satu waktu. Sholat jamak qashar menggabungkan dan meringkas sholat dalam satu waktu. Masih belum lengkap ragu B. Sama menggabungkan dua rakaat sholat dan dua sholat dalam satu waktu. Dalam hal ini sholat zuhur, asar, dan maghrib dan isya. Sholat meringkas rakaat sholat yang semula berjumlahkan 2. Sholat jamak qashar menggabungkan dua sholat dalam satu waktu serta meringkasnya. Ya, untuk ragu C 75, ragu B 25, ragu A 0. Selanjutnya, soal nomor 7. Sebutkan karya tokoh ilmuwan Al-Qushairi. Soal nomor 8. Ragu A. B. Ya, semuanya 0 yang buat Ar-Risalatul Qushairiyah. Soal nomor 8. Ya, soal nomor 8. Jelaskan pengertian as-sabiqun al-awwalun dan sebutkan di mana orang yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqul awwalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu Ibnu Hijrah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Ragu A masih belum lengkap. Ragu B. Sebagai awal, asal awal ini orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sebagai awal yang menggunakan antibiotik alhamdulillah itu bisa. Gimana Yuli? Ya, ragu C 50 dan ragu B 50. Bahan. Soal nomor 9. Perhatikan. Haji Zainal memiliki emas seberat 8. Silakan coret-coret dulu. A, B, C, coret-coret. Yang itu ulang. Haji Zainal memiliki emas seberat 815 gram dan telah dimiliki selama setahun. Berapa rupiah yang harus dikeluarkan untuk zakat jika harga emas sebesar 900.000 rupiah per gram?
Haji Zainal memiliki emas berat 815 gram dan telah dimiliki selama setahun. Berapa rupiah yang harus dikeluarkan untuk zakat jika harga emas sebesar 900.000 rupiah per gram? Benar Bu. Cek. 1.833.000. Betul, pilih 100 untuk regu C. Soal terakhir. Perhatikan. Tulislah Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dengan menggunakan tulisan Arab dengan benar dan dilengkapi dengan harokat. Sekali lagi, tuliskan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dengan menggunakan tulisan Arab dengan benar dan dilengkapi dengan harokat. Untuk regu C 50, regu B 50, regu A 0. Regu B 50, regu C 50. Ya, pertanyaan lemparan untuk ketiga regu A, B, C telah selesai. Sementara apa yang saya bacakan perolehan sementara untuk masing-masing regu. A telah mendapatkan sejumlah nilai 1.575. Regu B 1.550. Regu C 1.200. Ya, sementara regu A memimpin dalam perlombaan ini. Sementara untuk melanjutkan babak berikutnya, break terlebih dahulu. Siap? Regu A siap. Si atas nombor. A siap, B siap, C siap. Soal nomor 1. Sebutkan rukun khutbah Jumat. Ulang ya. Ulang. Sebutkan rukun khutbah Jumat. B. Membaca puji-pujian, membaca sholawat, membaca syahadat, berwasiat takwa, membaca ayat suci Al-Quran, membaca doa untuk seluruh umat Islam. Pilih 100 untuk regu C. Soal nomor 2. Siap regu A siap. Jelaskan pengertian qalqalah kubros beserta huruf qalqalahnya. Amin. Qalqalah kubro apabila ada huruf hijaiyah berjim dal tokoh di akhir ayat. Qalqalah subro apabila ada huruf hijaiyah berjim dal tokoh di tengah-tengah ayat. Ya, nilai 100 untuk Soal nomor 3.
Jelaskan tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. C. Pembeli harus beragam makam, lalu hewan kurbannya menghadap kiblat dan arah di bawah. Menggunakan alat-alat yang tajam agar tidak menyakiti hewan, tidak boleh menggunakan seperti gigi ataupun tulang. Nilai kurangi 100. Masih ada kekurangan berniat, kemudian membaca sholawat, kemudian lubang penampung udara sudah disiapkan. Ya, kurang 100 untuk regu C. Soal nomor 4. Perhatikan benar. Jelaskan teori bahwa Islam hadir di Nusantara karena disebarkan asal Cina. Sekali lagi, jelaskan teori bahwa Islam hadir di Nusantara karena disebarkan asal Cina. A, B, C. Untuk A, B, C. Ya, untuk A, B, C, 0. Soal nomor 5. Sebutkan 6 jenis seni budaya Nusantara yang sudah dipengaruhi nilai Islam. Sekali lagi, sebutkan 6 jenis seni budaya Nusantara yang sudah dipengaruhi nilai Islam. Ya, C. Kalau di halal, umpatan, sekaten, duduk pasang sawal, ibu besar, duduk biut, takut atau tawin. Kurangi 100 untuk regu C. Jengkol nama bulan dalam Jawa, seni bangunan masjid, seni petani dalam kaligrafi, seni musik, seni tari, dan seni pertunjukan. soal nomor 6. Sebutkan 4 sifat mustahil bagi Rasul, sertakan artinya. Regu B. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Kitman artinya menyembunyikan. Walad artinya bodoh. Kitip artinya dusta. Ya, nilai 100 untuk regu B. Soal nomor 7. Artikan hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum fadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, rawahul Bukhari. Bagaimana Al-Quran? A, B, C, D. B, C. Ya, untuk soal nomor 7 untuk A, B, C 0. Soal nomor 8. Sebutkan 3 kriteria makanan disebut halal. Regu B. Bersih, bergizi, cara mendapatkannya dengan cara yang halal. Kurangi 100 untuk regu B yang tersebut hal dari segi wujudnya, hal yang mendapatkannya, dan hal proses pengolahannya. Tidak kurang. Soal nomor 9.
Islam membuka diri terhadap budaya dari luar dengan memakai 3 prinsip. Sebutkan prinsip tersebut. Bagaimana ru'ah? B, C. Bagaimana jadi? Ya, semuanya loh. Ya, untuk ru'ah B, C itu soal nomor 90. Sekarang soal terakhir untuk soal rebutan. Perhatikan dengan baik. Jelaskan hukum bacaan lam jalalah dibaca tafkhim dan tarkib. D. Ketika kata Allah didahului lam berharokat fathah itu dibaca tafkhim atau tebal, fathah atau dhamma. Dan ketika tarkib, ketika Allah didahului harokat kasroh dibaca tipis. Nilai 100 untuk Ya, untuk soal rebutan sudah selesai. Akan saya bacakan perolehan secara keseluruhan dari jawaban soal wajib, lemparan maupun rebutan. Untuk perolehan rebutan mendapatkan nilai 1675. Regu B 1750. Regu C 1000. Tepuk tangan yang keras. Ya, ternyata yang mendapatkan